Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Lengkong anu bagja, alhamdulillah dinten ieu dinten Sabtu anu luar biasa urang kaberkahan sumpingna dua Sri Kandi Jawa Barat. Anu hiji urang Garut, anu hiji orang Sumedang. Anu hiji orang Sumedang. Jadi embutannya ka Garut gitu. Ternyata anu aslina mah urang Sumedang. Anu kenal teh? Abi yakin sarentos karena beliau ieu teh anu pertama teh salah satu di antara sekian ribu orang 32 juta penduduk Jawa Barat anu kersa nyalonkeun teh pamit lapat mah DPD teh aya opat 50-an tina 50 teh kasaring mung opatnya Bu mohon anu opat salah satu anu opat yang dipilih oleh 32 juta penduduk Jawa Barat ieu teh hiji-hijina istri teh nyaeta Ibu Haji Eni janten anggota DPD RI kadang anu di Jawa Barat perwakilan di Jawa Barat. Wilujeng sumping Ibu Dewan. Hatur nuhun. Host kita yang sangat baik dan luar biasa. Anu hijina deui mah tos teu bireuk kita kada hadi didongengkeun. Disebat lagi naon? Si seueur kanyaah. Gimana loba kasetiaanana, loba dulurna, makana jaga duduluran, jaga kasetiaan. Sahati Ibu Tia anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya, insyaallah anu kapayuna urang rojong deui dan beliau itu dua ini kenapa disebut Sri Kandi? Biasa kami DPD gitu. Kadang kita tidak tahu gitu. Teka kuping gitu gaungna, tapi ia masih berusukan. Dan kejadian DPRD kadang-kadang menjadi elitis untuk mendengar aspirasi teh di dalam tataran reses saja. Tapi beliau membuka pintu 24 jam untuk bisa berkonsultasi terkait masalah yang ada di daerahnya. Terkait masalah konstituennya dan yang ada di daerahnya. Angke orang Bandung Timur tak kenal akrab sareng Bu Eni. Orang Bandung Timur teh hidup pamekaran mah Bu Eni. Atas dilaraskeun. Wilujeng sumping Ibu Tia sekaligus sebagai ketua Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia di Jawa Barat dan Ibu Eni sebagai Dewan Pakar di Forum Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. Nah hanya perempuan itu pengurusan buat perempuan dalam terus kena aja nanti. Cek atuh kamu pemberdayaan perempuan teh. Da mun seperti kieu Pak Akor urusan perempuan teh saya mah sirik Pak Akor. Rek nyalon kasalapkeun ku perempuan nomor 3 kudu aya we teh perempuan teh. Ada perempuan itu betul-betul dilindungi oleh undang-undang. Tapi kenapa laki-laki tidak dilindungi oleh undang-undang? Nah, kurang teruskeun kenapa? Kita teruskeun ke Dewan Pakar heula. Kenapa harus mesti ada undang-undang terkait perempuan? Ibu. Intinya kita kan melihat fenomena di masyarakat tentunya, fakta ya dan realita bahwa kaum perempuan ini apalagi kita dulunya kan terbelenggu di zaman perjuangan saja udah kalau tidak ada di kita Ibu Rasminingrat di Jawa Barat aja, Ibu Dewi Sartika, nggak mungkin kita perempuan bisa sekolah ya. Itulah historicalnya. Lanjut kepada kondisi situasi sekarang saat ini kan perempuan ini faktanya, ini fakta aja dan realita ya, belum baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat kan belum tercapai 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Nah, belum juga menjadi kepala daerah perempuan di seluruh NKRI. Kita bicara Nusantara, ya kan? Jadi yang melatar belakanginya itu salah satunya adalah bagaimana kesejajaran ya antara perempuan dan laki-laki dalam segala lini bidang kehidupan. Tentunya kita tidak meninggalkan kodrat sebagai perempuannya, sebagai wanitanya, tapi ini di bidang karir ya, di bidang sosial ya, di bidang ekonomi kita politik tidak boleh ketinggalan gitu. Katanya mah ideologinya, sosial politiknya, budayanya, ekonominya perempuan tidak boleh kalah. Nah karena faktanya seperti tadi kata Bapak, kenapa saya harus tercancel oleh nomor 3 harus ada perempuan ya? Kalau tidak digitukan perempuan suka jadi kaleng sepatu ya kan. Nah dengan adanya proporsional terbuka ini bagi perempuan itu diberikan porsi. Nah ini porsinya di nomor 3
nomor apa satu kan untuk incumbent ya, dan kedua Tapi untuk kan biasa nomor 1 kan. Ini buktinya nomor 1. bisa karena sudah terpilih, itulah incumbent namanya. Jadi kalau yang sudah incumbent enak bisa posisi nomor 1. Jadi itu tuh di posisi nomor 3 minimal itu dikatakan oleh undang-undang tidak boleh jadi cari sepatu. Itu pun sudah dinaikkan, yaitu harkat kita itu di lapangan dipaitkan dengan laki-laki, karena laki-laki itu terkenal di kita khususnya Jawa Barat sebagai pencari nafkah yang pegang kekuasaan keuangan ekonomi keluarga. Nah, makanya adalah pemberdayaan perempuan inilah, gunanya pemberdayaan ini nanti bisa berdaya secara ekonomi, ya berdikari secara ekonomi, juga bisa menjadi keluarga yang sejahtera. Kalau keluarga udah sejahtera kan untuk ongkos politik tidak terasa, begitu. Kalau di sini peran PPI pemberdayaan di sini kan tadi kan ya intinya setara menjadi mitra. Kalau di DPR mah bahasa politik nama harus menjadi mitra suami, jadi bukan menjadi apa namanya bawahan atau apalagi rival. Nah, apa saja yang sudah dilakukan untuk menjadi pemberdayaan perempuan yang dilakukan di PPDI itu? Jadi sebetulnya berangkat tadi salah satunya seperti yang disampaikan oleh Dewan Pakar kami ya di EPP ini. Yang jelas sampai dengan saat ini kami selalu berusaha untuk langsung terjun ke lapangan. Sampai dengan saat ini walaupun sudah ada undang-undangnya, sudah ada perdanya di Provinsi Jawa Barat juga tentang perlindungan perempuan. Tapi kenyataannya sampai dengan saat ini yang namanya perempuan korban tindak kekerasan ini masih terus terjadi, bahkan masif, semakin masif. Kami melakukan pengajian secara langsung berdasarkan data di lapangan bahwa hal tersebut terjadi bermula dari masalah ekonomi. Berangkat dari situlah EPPI Jawa Barat ini berusaha untuk bagaimana perempuan-perempuan di Jawa Barat bisa mandiri secara perekonomian, dalam artian bukan menjadi rival suami, tapi jadi mitra. Mitra bahwa bukan hanya suami sebagai penanggung jawab keuangan keluarga, tapi perempuan pun seorang ibu bisa mendongkrak, membantu, menunjang perekonomian keluarga. Dan hasil dari perjalanan kami selama ini memberikan pelatihan-pelatihan, baik itu kami berusaha untuk bagaimana perempuan ini sadar menjaga lingkungan yang berkelanjutan, sehingga bermula dari situlah pemberdayaannya adalah bagaimana salah satunya saya berusaha juga mengurai permasalahan yang ada di kita ini Jawa Barat khususnya, bagaimana sampah semakin menumpuk. Dan di situ kami berusaha untuk memberikan mengedukasi perempuan-perempuan Jawa Barat khususnya bahwa sampah ini perlu diberlakukan dengan bijak dan juga akan bernilai ekonomis. Salah satunya kemarin baru-baru ini saya dan kawan-kawan dari EPPI melakukan pelatihan membuat sabun dari limbah minyak jelantah. Mungkin Bunda pernah dengar juga ya. Iya. Itu ada sabun yang memanfaatkan limbah rumah tangga. Dan kenyataannya sabun mijel ini sekarang semakin, jadi kerennya tuh minyak jelantah disingkat jadi mijel gitu. Mijel. Jadi kami produksi itu sabun mijel ekoenzim. Apa ekoenzimnya? Ekoenzimnya juga pemanfaatan dari limbah rumah tangga berupa sisa makanan dijadikan cairan ekoenzim, dan itu ketika difermentasi dengan hanya menambah misalnya gula ataupun molase gitu, itu menjadi cairan yang luar biasa dan punya efek pembersihan, bahkan bisa menyuburkan tanaman. Dan ini dengan membuat sabun tersebut, akhirnya perempuan-perempuan itu mulai berusaha untuk memanfaatkan limbah tersebut menjadi sabun. Dan yang luar biasa Pak, yang kita tidak tahu bahwa ini sabun ini dari bersihnya luar biasa, bisa menghilangkan noda yang tidak bisa hilang. Maaf, dengan merek terkenal pun kalah. Merek terkenal ini. Dengan mijel ini ya? Dengan sabun mijel ini. Luar biasa kan? Nah gitu, jadi dan ini kami dari EPPI berharap bahwa salah satu seperti ini mereka akan akhirnya bisa pertama mereka efisiensi dalam pembelanjaan di rumah tangganya, berikutnya nilai ekonominya. Mereka bisa menjual juga sabun tersebut. Sekarang sudah mulai berjalan dari binaan kami ini, mereka sudah menerima menjadi souvenir untuk pernikahan sabun tersebut, karena bentuknya unik-unik pun, bisa diwarnain dengan cantik, diwarnain cantik segala macam bentuknya gitu. juga bisa cantik. Maka kami terus bergerak, dan sekarang kami juga mulai membuat bagaimana membuat dari limbah rumah tangga ini juga sabun cair. Sabun cair ini juga dibuat, dan itu aman untuk tangan, aman untuk bahkan betul-betul daya bersihnya luar biasa.
Terus salah satunya Kayaknya kita harus pesen tuh Pak Agus Akor. Pak Agus Nanti- Akor nih harus pakai sabun mijel ini. Harus bikin iklannya di sini dibuat juga ya, gitu ya. ya. Sip. Ternyata FPPI ini tidak hanya hadir di dalam persoalan kasuistik yang terjadi di tingkatan perempuan. Tetapi perempuan itu harus bisa memberikan solusi di dalam persoalan rumah tangga, bisa memberikan solusi dalam persoalan rumah tangga, dan memberikan solusi di dalam persoalan Ekonomi bangsa keluarga, bangsa kita. Khususnya kita tuh masih pusing Bu terkait masalah sampah. Ini udah hadir. Iya. Kita masih pusing di dalam konteks apa? Ini hadir dan segala macamnya. Ini luar biasa. Dua Sri Kandi ini. Bu, aktivitas jadi DPD enak sih? Bu? Kalau gini ya, kalau DPD RI itu sebetulnya kalau menurut pemahaman Bunda Eni itu yang masuk di DPD RI disarankan Kan yang sudah harus bagi paripurna. waktu. Bukan, sudah harus berapanya sudah paripurna untuk dirinya dan keluarganya. Oh. Kenapa? Karena banyak jangkauan itu satu provinsi. Iya. Ya, jangkauan yang harus kita amati, yang harus kita lindungi, yang harus kita beri support itu adalah satu provinsi, ya. Sedangkan dana anggaran terbatas, ya, karena Dewan Perwakilan Daerah ini kan tidak ada satu yang tidak dimiliki oleh DPD RI tentang aspirasi. Ya, dana aspirasi itu tidak ada untuk DPD RI. Ini kelemahannya. Karena itulah kalau seorang anggota DPD itu kenapa harus sudah paripurna untuk diri dan keluarganya, karena untuk perjalanan tupoksi yang satu provinsi ini sangat luar biasa, memerlukan waktu, tenaga, dan juga ya finansial gitu, yang tidak sedikit. Itu yang saya Bunda Eni rasakan. Nah, kebetulan Bunda Eni sebagai seorang yang berawal dari karir akademisi menjadi terus entrepreneur, sudah paripurna waktu ke politik ini dalam usia sekitar 50 tahun. Usia 50 tahun baru terjun politik, di mana anak-anak semua sudah mandiri. Anak-anak sudah mempunyai keluarga sendiri dan core bisnis sendiri. Nah, Bunda ini juga dari hasil core bisnis inilah nyaman untuk melakukan kegiatan dari se-Jawa Barat yang segini sangat luasnya, karena kita tidak tergantung kepada finansial yang bekal dari kocak sebagai jabatan atau pejabat, tapi juga memberikan tadi sebagai dana CSR dari usaha Bunda ini sendiri, sehingga nyaman gitu. Tapi kalau mau jadi DPD itu harus purna. Termasuk saya yakin dengan jadi DPD Papis itu harus purna. Iya. Tapi kan selain itu kebermanfaatannya tidak hanya untuk keluarga, tapi bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang yang banyak. Iya. Ini sekarang Ibu Ketua DPD FPPI juga begitu luar biasa. Kalau Bu Tia sih nggak saya ceritain, Bu. Karena udah begitu tahu bagaimana turun dan segala macam. Core-nya udah jelas. Pasti udah betul-betul luar biasa. Nah, ini ada duet bisa bersinergi sama-sama menjadi Dewan Perwakilan, dan yang satu daerah, yang satu dari DPRD, yang mudah-mudahan perempuan-perempuan yang ada di Jawa Barat bisa terinspirasi Amin. oleh beliau berdua ini. Terakhir mungkin Bu Dewan, apa yang sampai saat ini menjadi persoalan di dalam menjalankan roda FPPI ini? Sebetulnya kalau persoalan di setiap organisasi pasti ada. Tapi yang jelas kami di FPPI ini berdasarkan atas dasar sosial kemasyarakatan ya. Jadi semuanya adalah perempuan-perempuan hebat. Wakil ketua kami ini sesuai bidang-bidang masing-masing, Bun. Jadi yang bidang kesehatan itu memang dokter yang aktif dan mau turun ke lapangan. Ya. Kemudian kami juga punya wakil ketua bidang lingkungan hidup, ini adalah mantan kadis lingkungan hidup di Kota Bandung. Jadi orang-orang yang memang Profesional di bidangnya masing-masing. Begitu juga bidang-bidang lainnya. Yang jelas persoalan yang ada yang dihadapi kami di FPPI ini adalah support dari dalam artian perhatian yang lebih khusus ya, karena kami ini kan juga tidak hanya sekedar untuk dalam artian bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan perempuan semuanya. Yang masalahnya itu di perempuan juga. Jadi perempuan itu ada masalah satu ya, Bun, kita rasakan. Perempuan itu memang ada sebuah sifat yang agak harus dikesampingkan,
mereka itu jarang ada yang suka melihat perempuan lain sukses. Nah kalau kami berbeda, kami selalu mengajak perempuan. Makanya saya menerima sebagai ketua DPD FPPI ini, saya membentuk di 27 kabupaten kota. Strukturnya adalah lintas golongan, semuanya ada di sana. Dan kami bersatu padu untuk bagaimana perempuan itu bisa betul-betul berdiri sendiri, dalam artian bukan meninggalkan suami atau anak-anak tadi Bunda. Dan kami selalu menekankan itu harus bersama-sama. Itu susah melihat orang senang. Nah, itu. Kita bersama itu. Ya itulah dirubah mindsetnya di FPPI. Jadi kita dirubah mindsetnya itu kita rubah ya di FPPI. Ya, jadi partnership, perempuan itu berkolaborasi untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan keluarga kita, masyarakat, bangsa. Ujung-ujungnya untuk generasi selanjutnya. Kenapa tadi kan tujuannya mandiri dan segala macam. Apa yang akan disampaikan untuk generasi selanjutnya? Yang untuk generasi perempuan, apalagi generasi milenial yang sudah dikatakan bahwa ke depan bahwa akan lahir dari 2030 akan lahir generasi emas ya. Dan generasi emas itu antara lain diawaki oleh kaum perempuan ya kan, kaum perempuan. Maka persiapkan diri kita untuk memulai sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Nanti lama-lama akan terbiasa dengan membentuk grand design, mengaplikasikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara itu akan sangat ringan. Itu harus yang dipersiapkan. Jadi persiapan dari mulai diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, dan untuk menjadi sesuatu atau seseorang yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Jadi tidak hanya kata-kata, tapi sudah dari dalam diri terbangun dan itu akan ringan dikerjakan. Insya Allah Tuhan akan meridhoi. Itu aja harapan dari Bunda ini. Amin. Siapkan dari sekarang. Kalau belum siap, masuk ke FPPI. Gitu maksud Bunda ini. Kita berjuang bersama-sama menjadikan perempuan Indonesia menjadi sosok yang memang bisa menjadi panutan bagi keluarga, bagi juga masyarakat dan lingkungannya. Tapi ada yang bilang perempuan sekarang ini tidak cukup mandiri. Tapi cukup ya. Harusnya ada BNI. Perempuan itu selalu suka bunga bank. Tapi bertanggung jawab, jangan salah Bunda. Satu ini lagi juga. yang kendala sampai dengan saat ini yang penting sekali adalah ketika kami FPPI ini melakukan pendampingan pada korban kekerasan, Bun. Ini kadang-kadang kan di kepolisian ini kan di tingkat kecamatan ini di Polsek itu belum ada unit PPA. Ya. Nah, kami ingin melakukan pendampingan, masih ada banyak korban-korban di luar sana, mereka tidak berani melapor. Ketika mereka melapor juga ada yang diminta biaya untuk visum. Sekarang bagaimana mereka mau membayar untuk visum? Lebih banyak orang-orang itu stres. Jadi kami di FPP ini saya menyediakan sekretariat di Jalan Tubagus Ismail nomor 7 Kota Bandung. Di sana ada ruang nyaman untuk perempuan yang memang bermasalah. Kami menyediakan konsultasi. Silahkan gratis untuk konsultasi di tempat kami, dan itu juga akan didampingi oleh tenaga ahli, juga didampingi oleh dokter juga. Kami memberikan itu semua memang gratis untuk perempuan. Silahkan, jangan takut untuk mengadu permasalahan yang ada. Karena ketika perempuan terbuka, ketika perempuan semakin berani, insya Allah kita pasti bisa ya Bun. Amin, insya Allah, yakin. Hatur nuhun Ibu Dewan, Ibu Hadiani, hatur nuhun Ibu Hadiah, hatur nuhun. Hancurnya suatu negara. Untuk menghancurkan sebuah negara, maka hancurkanlah kaum perempuannya. Kalau untuk memajukan sebuah negara, maka berdayakanlah perempuannya. Hadis Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.